Shalom sahabat STMJ dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Petrus Mo dari Paroki Santo Yosef Mejasem. Hari ini Selasa 17 Oktober 2023. Bacaan pertama hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 25. Dalam perikop bacaan hari ini, ayat yang ke-21 sangat berkesan bagi saya yang berbunyi, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sahabat STMJ yang budiman, pada perikop tersebut penulis akan menyampaikan atau mengingatkan Injil adalah sumber kekuatan dan kebenaran bagi manusia. Bagaimana mungkin manusia mengenal Allah hanya dari dunia dan pribadinya sendiri? Hanya melalui akal budinya manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah secara pasti sebagai asal dan tujuan alam semesta, sebagai kebaikan dan sebagai kebenaran dan keindahan yang terbatas. Apakah terang dan akal budi saja sudah memadai untuk mengenal misteri Allah? Jika hanya melalui terang dan akal budi saja manusia mengalami banyak kesulitan untuk mengenal Allah. Dengan kekuatannya sendiri, manusia sungguh-sungguh tidak mampu masuk ke dalam kehidupan misteri ilahi. Karena itu, manusia membutuhkan pencerahan. Sejatinya kita harus bersyukur, sebab syukur adalah ungkapan terima kasih atas apa yang telah Allah limpahkan kepada kita dan sebagai wujud kualitas hidup umat beriman. Sharing pengalaman hidup dengan Tuhan Yesus. Tukang ramal membangkitkan semangat. Setelah saya baptis, sungguh saya hanya menjalani kewajiban rutinitas saja. Pergi ke gereja setiap hari Minggu, mendengarkan firman-Nya, tetapi tidak mengerti apa yang harus saya perbuat dan tidak merasakan kasih Allah. Padahal saat itu banyak hal baru yang saya alami, seperti mendapat pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan tempat tinggal, walaupun dapat pinjaman. Semua itu saya rasakan adalah hasil kerja keras sendiri. Tidak pernah bersyukur atau berbuat sesuatu yang baik, apalagi menjadi berkat bagi orang lain. Hampir tidak pernah. Pada suatu hari saya berjumpa dengan seorang yang konon katanya bisa tahu kehidupan saya ke depan, alias tukang ramal. Hasil ramalan beliau katanya, nanti pada usia saya 36 tahun akan mengalami sakit parah yang bisa merenggut nyawa. Dan hal ini bukan cuma satu orang yang bilang, tetapi ada satu lagi berbicara persis peramal yang pertama. Pikiran saya mulai terganggu. Apa betul semudah itu saya sakit dan meninggal? Saya saat itu mulai bingung dan sambil keputusan supaya ramalan tersebut tidak menjadi kenyataan. Apa yang harus saya perbuat? Mulai dari sini saya bangkit dan ingin membuktikan kalau ramalan itu tidak benar. Secara jasmani, saya setiap pagi dan sore melakukan olahraga ringan, senam sendiri tapi rutin. Dan pola makan sehat dilakukan sampai sekarang. Saya juga memperbaiki pola hidup rohani dengan cara lebih suka membaca Alkitab dan merenungkannya, serta ikut kegiatan di lingkungan dan di gereja. Berawal dari membaca Amsal 3 ayat 5-6 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan
dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, iman saya semakin kuat dan yakin kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan saya sendiri yang sering meninggalkan Tuhan. Semua masalah yang saya hadapi, saya komunikasikan dengannya. Dan sekarang saya lebih sering berbicara dengan teman-teman di kantor, walaupun non-Kristiani, bahwa Tuhan itu baik, dan mengajak mereka setiap pagi sebelum beraktivitas untuk berdoa agar apa yang dikerjakan hari ini bermanfaat bagi semua orang. Puji Tuhan, sekarang saya sudah kepala 6, masih sehat dan semangat. Ternyata ketika saya berjumpa dengan tukang ramal, bukan kabar baik yang saya dapatkan, bahkan sebaliknya. Saya dapat kabar buruk. Firman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan Allah adalah Injil yang akan menyelamatkan orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, gereja melarang umatnya untuk percaya kepada ramalan-ramalan. Melalui firman ini, saya semakin diteguhkan bahwa Allah mempunyai rencana yang indah untuk masa depan umatnya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.